Jadi pokoknya intinya udah siap lah ya. Udah siap. Udah siap. Mudah-mudahan Bismillah. Itulah tadi Bapak Presiden sampaikan saya sudah di tangan beliau. I don't know. Good question. Yeah, it's true. Pelatih Timnas Indonesia John Hertman resmi menetapkan 24 pemain yang akan memperkuat skuad Garuda di ajang FIFA Series 2026. Turnamen ini akan digelar di Jakarta pada akhir Maret dan menjadi ujian awal bagi era kepelatihan Hertman. Indonesia akan bersaing bersama 3 negara lain, yakni Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, serta Kepulauan Solomon. Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 27 Maret 2026. Format turnamen menggunakan sistem gugur. Pemenang laga pembuka akan melaju ke final pada 30 Maret, sementara tim yang kalah akan memperebutkan posisi ketiga. Sebelumnya, Hertman memanggil 41 pemain dalam tahap awal seleksi. Namun setelah melalui evaluasi ketat, jumlah tersebut dipangkas menjadi 24 nama. Artinya, ada 17 pemain yang harus tersingkir dari skuad akhir. Beberapa nama yang tidak masuk dalam daftar final antara lain Hernando Ari, Mark Klok, hingga Adrian Wibowo. Keputusan ini menunjukkan pendekatan tegas Hertman dalam membangun komposisi tim yang sesuai dengan strategi yang ia siapkan. Di posisi penjaga gawang, Hertman memilih 4 nama, yaitu Cahya Supriyadi, Emil Audero, Marten Paes, dan Nadeo Argawinata. Kehadiran Emil Audero dan Marten Paes menambah kualitas dan pengalaman di bawah Mister. Di lini belakang, sejumlah pemain andalan seperti Elkan Bagot, Jay Itzes, Justin Hubner, hingga Sandy Walsh turut dipanggil. Menariknya, Bagot kembali ke skuad setelah sempat absen cukup lama. Untuk lini tengah, nama-nama seperti Ivar Jenner, Jordi Amat, hingga Joey Pelupesi diharapkan menjadi motor permainan tim. Sementara di lini depan, kombinasi pemain muda dan berpengalaman seperti Ragnar Oratmangoen, Ramadan Sananta, hingga Ole Romeni siap menjadi andalan dalam mencetak gol. Turnamen ini menjadi momentum penting bagi Timnas Indonesia untuk meningkatkan peringkat FIFA, sekaligus menguji kekuatan tim di bawah arahan pelatih baru. Turnamen internasional yang dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 30 Maret 2026 ini akan menjadi panggung pembuktian bagi kualitas infrastruktur olahraga Indonesia di mata dunia. Dalam tinjauan langsung Rabu 18 Maret 2026, ia memeriksa secara detail kualitas rumput lapangan serta fasilitas pendukung lainnya di Kompleks Senayan. Keseriusan ini dilakukan demi menjamin kenyamanan para peserta mancanegara yang akan berlaga di Jakarta. Menurutnya, standar tinggi harus tetap dijaga agar citra Indonesia sebagai destinasi sepak bola global semakin kuat. Jadi intinya sudah siap ya, ujar Erick Thohir saat berdialog dengan jajaran PSSI untuk memvalidasi kesiapan teknis di lapangan seperti dikutip dari laman Antara. Selain stadion utama, peninjauan juga mencakup Stadion Madia yang diproyeksikan sebagai lokasi latihan intensif. Penyelenggaraan FIFA Series 2026 di tanah air merupakan kesempatan emas bagi Timnas Indonesia untuk menunjukkan profesionalitas sebagai tuan rumah, sekaligus memberikan jam terbang berharga bagi para pemain nasional. Erick Thohir menekankan bahwa kesuksesan ajang ini tidak hanya bergantung pada fasilitas, tetapi juga atmosfer dukungan dari masyarakat. Ia mengajak seluruh pecinta sepak bola untuk bersatu memberikan energi positif selama turnamen berlangsung. Kita harus tunjukkan Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk ajang internasional seperti FIFA. Jangan lupa untuk berikan dukungan penuh untuk Timnas Indonesia, tegasnya dalam keterangan resmi. Turnamen FIFA Series 2026 kali ini mengusung format semifinal yang kompetitif. Skuad Garuda akan bersaing dengan 3 negara lainnya, yakni Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta Saint Kitts and Nevis. Dengan masing-masing tim melakoni 2 pertandingan, ajang ini menjadi ujian penting bagi Jay Itzes dan kawan-kawan untuk memperbaiki peringkat FIFA. Sudah rilis 24 nama untuk FIFA Series. 24 nama itu berdasarkan pilihan sang pelatih John Hertman sebagai kebutuhan skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia. Sebelumnya, pelatih asal Inggris itu merilis 41 skuad profesional atau sementara. Nama-nama tersebut berdasarkan hasil pemantauan langsungnya. Yang menarik perhatian, Elkan Bagot yang masuk dalam 24 nama tersebut. Pemain itu tentunya akan berkolaborasi dengan Jay Itzes dan kolega untuk mengawal lini pertahanan Timnas Indonesia. Elkan terakhir kali membela skuad Garuda saat tampil di babak 16 besar Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Kala itu, Timnas Indonesia masih dikomandoi Sintayong. Sebatas informasi, FIFA Series 2026 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno,
SUGBK Jakarta pada 27-30 Maret 2026. FIFA menunjuk 9 negara termasuk Indonesia. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Saint Kitts Nevis, sementara Timnas Bulgaria bentrok kontra Timnas Kepulauan Solomon. Pertandingan pertama akan berlangsung di SUGBK pada 27 Maret 2026. Pemenang di hari pertama akan melaju ke final, sementara tim yang kalah akan memperebutkan posisi ketiga. Berikut ini daftar 24 pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Series diumumkan tepat Idul Fitri 2026. Sepekan lagi, Timnas Indonesia akan melakoni perjuangan perdana bawah arahan pelatih anyar, yakni FIFA Series 2026. Mentas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, hajatan FIFA ini akan berlangsung dari 27 dan 30 Maret 2026. Timnas Indonesia yang dipercaya sebagai tuan rumah FIFA Series 2026 akan ditantang 3 negara lainnya, yakni Saint Kitts and Nevis, Kepulauan Solomon, serta tim kuat Bulgaria. Berdasarkan jadwal yang sudah dirilis, Timnas Indonesia akan bersua dengan Saint Kitts and Nevis, sementara Kepulauan Solomon bentrok kontra Bulgaria. Kedua pertandingan digelar pada Jumat 27 Maret 2026. Masing-masing pemenang akan tampil di final dan tak sedikit yang memprediksi partai puncak akan mempertemukan Timnas Indonesia dan Bulgaria. Melakoni tugas perdana, John Hartman dibantu sederet asisten pelatih, salah satunya teman senegaranya asal Inggris Simon Grayson. Berusia 56 tahun, Simon Grayson punya CV cukup mentereng, baik sebagai pemain maupun pelatih. Tatkala masih berkarir sebagai pemain profesional, Simon Grayson pernah memperkuat Leeds United, Leicester City, Aston Villa, Blackburn Rovers, dan Blackpool. Selama menjadi pelatih, Simon Grayson pernah menangani sejumlah tim Inggris, diantaranya Blackpool, Leeds United, Huddersfield Town, Preston North End, Sunderland, dan juga tim Nepal Lalitpur City FC. Terkait penunjukan Simon Grayson, pengamat sepak bola nasional Haris Pardede ikut angkat suara. Jadi sebenarnya mirip dengan John Hartman. Kayaknya sebelum ditunjuk atau mulai mencuat namanya ke permukaan, kita jarang sekali mendengar namanya. Bahkan mungkin nggak pernah. Jadi yang bisa kita lakukan hanya memapping dengan CV yang ada, itu kira-kira sosoknya seperti apa. Kalau usia sekitar 56 tahun, artinya untuk pelatih oke lah, bagus. Jadi maksudnya nggak terlalu tua. Melihat pengalaman serta jam terbang yang sudah dimiliki, menurut Haris Pardede, sosok Simon Grayson tidak perlu diragukan lagi. Jadi dia bisa update dengan mungkin football science dan kekinian. Pengalamannya juga sudah banyak. Pengalaman untuk melatih tim dan juga bermain di sepak bola Inggris. Secara CV nggak ada masalah. Tukasnya. Hanya saja mengingat Simon Grayson pernah melatih di Nepal, maka ia harus bisa cepat mengenal tipe dan karakter pemain-pemain Indonesia yang penuh corak, termasuk pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa. Namun saya melihat lebih ke depan ya, menjadi menarik karena dia tuh di Asia kalau nggak salah hanya pernah di Nepal. Dan Nepal saya yakin anatomi dari pemainnya mungkin mono. Sementara di Indonesia ini unik. Bukan saya membeda-bedakan, tapi memang ada dua klaster yang sangat punya karakter berbeda. Pemain yang bermain di BRI Super League dan pemain yang bermain di Eropa. Prestasi para pemain diaspora ataupun pemain tim nasional kita yang com o Mister estamos evoluindo, estamos tendo padrão de jogo, né? I said it before, the day I don't have fun anymore, I don't think I will play because We have to move forward. Of course, we were hurt to see that. Tonton sampai akhirnya. Ini benar-benar sangat mengejutkan. Timnas Indonesia diperkuat pemain Eropa. Siapakah dia? Erling Haaland, Mbappe, resmi perkuat timnas di FIFA Series. Ini sangat-sangat mengejutkan. Mari kita bahas. Kondisi skuad timnas Indonesia menjelang ajang FIFA Series 2026 menjadi sorotan media asing. Sejumlah pemain inti Garuda dilaporkan mengalami cedera sehingga berpotensi tidak dapat tampil pada turnamen internasional yang akan digelar akhir Maret tersebut. Situasi ini bahkan menarik perhatian media Vietnam, Soha.vn, yang mengaku terkejut melihat banyaknya pemain penting Indonesia yang terancam absen. Turnamen FIFA Series 2026 sendiri memiliki arti penting bagi timnas Indonesia karena menjadi ajang debut bagi pelatih anyar John Hartman. Ia pernah mencatat sejarah bersama tim nasional Kanada dengan membawa mereka tampil di Piala Dunia 2022 yang menjadi partisipasi pertama Kanada setelah 36 tahun absen dari ajang tersebut. Namun, sebelum benar-benar memulai era barunya di timnas Indonesia, Hartman sudah dihadapkan pada situasi yang cukup menantang.
Beberapa pemain andalan tim dilaporkan mengalami cedera dan beresiko tidak bisa tampil di FIFA Series 2026. Media Vietnam ikut menyoroti kondisi skuad Garuda. Menurut informasi terbaru, setidaknya 7 bintang tim nasional Indonesia beresiko absen di FIFA Series karena cedera dan skorsing, tulis media Vietnam tersebut. Lebih lanjut, mereka juga menyebut bahwa beberapa pemain bahkan harus menjalani operasi dalam proses pemulihan cedera. Di antara mereka, 3 pemain sudah menjalani operasi. Mereka sebagian besar adalah pemain kunci tim nasional Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Lanjut laporan tersebut. 7 pemain yang dimaksud dalam laporan itu terdiri dari sejumlah nama penting di skuad Garuda. Mereka adalah Tom Haye, Shane Patinama, Miss Hilgers, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Mauro Zylstra. Sebagian besar dari nama tersebut memang memiliki peran penting dalam beberapa pertandingan internasional timnas Indonesia. Kondisi ini tentu menjadi pukulan bagi tim pelatih karena mereka harus mempersiapkan turnamen dengan skuad yang tidak sepenuhnya ideal. Media Vietnam bahkan menyebut situasi tersebut sebagai kabar yang cukup mengejutkan mengingat turnamen akan segera dimulai. Banyak pemain Indonesia yang cedera dan kemungkinan besar akan absen di turnamen FIFA Series. Ini menjadi kabar mengejutkan sebelum turnamen besar FIFA itu digelar pada Maret ini. FIFA Series 2026 dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 30 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah dalam salah satu grup turnamen tersebut. Pada laga semifinal, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi tim nasional Saint Kitts and Nevis. Jika berhasil meraih kemenangan, skuad Garuda akan melaju ke partai final dan kemungkinan bertemu pemenang laga antara Kepulauan Solomon dan Bulgaria. Bagi John Hartman, turnamen ini akan menjadi ujian awal dalam memimpin timnas Indonesia. Dengan kondisi skuad yang belum sepenuhnya ideal, ia dituntut mampu meramu strategi terbaik agar tim tetap tampil kompetitif. Selain itu, Hartman juga harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menilai potensi pemain yang ada, serta membangun fondasi tim yang kuat untuk agenda internasional berikutnya. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, FIFA Series 2026 tetap menjadi kesempatan penting bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan perkembangan mereka di panggung sepak bola internasional. Persiapan tim nasional Indonesia menuju FIFA Series 2026 semakin intensif, terutama dengan kehadiran pelatih kepala baru, John Hartman. Namun pertanyaan mengenai kapan John Hartman kumpulkan pemain timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 masih menjadi sorotan utama. Turnamen persahabatan internasional ini akan menjadi ajang debut bagi Hartman sekaligus langkah awal dalam mencapai target ambisius PSSI. FIFA Series 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SGBK Jakarta pada 27 hingga 30 Maret 2026. Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah dalam salah satu grup turnamen tersebut. Periode jeda internasional FIFA untuk seri tim nasional pria sendiri berlangsung dari 23 hingga 31 Maret 2026. PSSI belum dapat memastikan kapan John Hartman akan mengumpulkan pemain timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 mengingat jadwal padat dan tantangan lebaran. Meskipun kompetisi BRI Super League 2025-2026 akan libur pada pertengahan Maret, PSSI belum dapat memastikan jadwal pasti pengumpulan pemain. Kedekatannya dengan momen Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah menjadi pertimbangan penting yang dihadapi pelatih dan federasi dalam menyusun agenda persiapan timnas Indonesia. John Hartman resmi mengemban tugas sebagai pelatih kepala timnas Indonesia dan timnas U23 Indonesia sejak 3 Januari 2026. Pelatih asal Inggris ini dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun ke depan. Penunjukannya diharapkan membawa angin segar dan strategi baru bagi skuad Garuda di kancah internasional. Indonesia mendapatkan kehormatan besar sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026 yang akan diselenggarakan di SGBK Jakarta.
Ajang ini dirancang FIFA untuk mempertemukan tim nasional dari konfederasi berbeda dalam serangkaian pertandingan persahabatan internasional. 4 tim akan berpartisipasi di FIFA Series 2026 di Jakarta. Selain Timnas Indonesia, ada Timnas Bulgaria, Timnas Kepulauan Solomon, dan Timnas Saint Kitts and Nevis yang siap berlaga. Pertandingan akan berlangsung pada tanggal 27 dan 30 Maret 2026. Hingga saat ini PSSI belum dapat menentukan secara pasti kapan John Herdman akan mengumpulkan para pemainnya untuk FIFA Series. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa keputusan tersebut berada di tangan pelatih. PSSI belum dapat memastikan kapan John Herdman akan mengumpulkan pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026, mengingat jadwal padat dan tantangan Lebaran. Meskipun ada indikasi bahwa sebagian besar pemain Timnas Indonesia sudah bisa berkumpul pada pertengahan Maret 2026. Hal ini dikarenakan kompetisi BRI Super League 2025-2026 akan libur mulai tanggal 16 Maret hingga 2 April 2026. Namun, tantangan utama muncul karena rentang waktu FIFA Series 2026 yang berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada 21 hingga 22 Maret 2026. Kedekatan dengan momen Lebaran ini menjadi pertimbangan serius, mengingat para pemain kemungkinan ingin pulang ke kampung halaman untuk merayakan bersama keluarga. Arya Sinulinga juga mengakui bahwa waktu yang tersedia cukup singkat bagi John Herdman untuk mengumpulkan dan mempersiapkan para pemain. PSSI sendiri belum mengumumkan daftar skuad Timnas Indonesia untuk ajang ini, meskipun ada kabar John Herdman telah memanggil 27 pemain. Pertengahan Maret 2026, kompetisi sudah berhenti. Seharusnya sebagian besar pemain Timnas Indonesia sudah datang, mungkin, ujar eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Tetapi mepet juga dengan Lebaran. Pasti para pemain kita ini juga ingin pulang ke kampung halaman saat Lebaran. FIFA Series 2026 diharapkan menjadi momen krusial bagi John Herdman untuk mulai membangun kekuatan Timnas Indonesia di kancah internasional. Ajang ini akan menjadi panggung debutnya sebagai pelatih skuad Garuda, memberikan kesempatan untuk menguji strategi dan mengenal lebih dekat potensi pemain. PSSI memiliki target ambisius, yaitu membawa Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Oleh karena itu, Herdman harus memanfaatkan setiap kesempatan, termasuk FIFA Series 2026. Partisipasi Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026 juga memberikan peluang emas bagi timnas untuk menguji kekuatan melawan tim-tim dari konfederasi berbeda, seperti Eropa, Bulgaria, Oseania, Kepulauan Solomon, dan CONCACAF, Saint Kitts and Nevis. Experience ini sangat penting untuk pengembangan tim.